Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, mari kita lanjutkan review episode 3 drama Kiss Six Sense. Emang agak telat sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Yuk kita lihat gimana kelanjutan kisahnya, semakin seru. Ini dia. Nah, niatnya si Yesul itu lagi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika dia ingin memastikan apakah masa depan yang dia lihat itu benar atau enggak. Tapi ternyata kan keburu si Cha Min-ho itu bangun. Alhasil si Yesul langsung panik banget dong dan berkilah mengatakan bahwa dirinya lagi ngecek keadaan dari si Min-ho karena dia lagi banyak berkeringat. Setelah itu Yesul langsung pergi ngacir dari sana karena saking malunya dong. Sesampainya di rumah dia pun gak tahu apa yang harus dia lakukan besok ketika dia bertemu dengan bosnya itu si Cha Min-ho. Yesul udah overthinking kalau si Cha Min-ho berpikir bahwa dirinya ingin berbuat mesum kepada Cha Min-ho pada malam itu. Lagian ada-ada aja ya kan teman-teman. Keesokan harinya ketakutan yang dipikirkan oleh Yesul itu terjadi di mana dia malah satu lift dan cuma berdua dengan si Cha Min-ho dan langsung awkward banget dong pembicaraan mereka berdua. Namun ternyata Cha Min-ho tidak ngebahas sama sekali kejadian tadi malam. Dia cuma bilang kepada Yesul bahwa Yesul itu cukup luar biasa. Dan ketika mereka keluar dari lift, ternyata fotonya Yesul langsung dipajang di kantornya dia sebagai ucapan selamat atas proyek Billy mereka yang cukup sukses besar. Dan seperti biasa, para toxic people ada aja yang iri dengan kesuksesan seseorang di kantor. Nah, ini juga banyak banget manusia-manusia yang kayak gini di tempat kerja ya. Kemudian owner dari Billy itu langsung memuji si Pak Cha Min-ho dan mengatakan bahwa semuanya sukses karena si Pak Cha Min-ho. Namun Min-ho mengatakan kepada owner Billy itu kalau dia cuma ngebantu sedikit, yang banyak berkontribusi itu adalah si Yesul dan juga timnya dia. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dari ownernya, mereka mendapatkan hadiah masing-masing 3 paket untuk produk Billy. Wadaw. Kemudian rekan-rekannya Yesul itu pada kepo nih apa yang Yesul lakukan ketika ngantar si Cha Min-ho tadi malam. Dan Yesul pun langsung menceritakan dan dia membaringkan si Cha Min-ho itu di ranjang dan mereka semua pun langsung kaget dan dengan seksama mendengarkan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Pikiran rekan-rekannya Yesul pasti udah kemana-mana pada traveling gitu pikiran mereka. Sementara itu Cha Min-ho mendapatkan pujian juga dari bosnya dia dan dia pun di sini nggak lupa tetap mengatakan kepada bosnya bahwa hal itu yang berperan penting paling banyak adalah si Yesul. Dia juga bahkan bakal mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan menjadi direktur eksekutif termuda di kantornya, dan syarat terakhir adalah dia harus sukses lagi dengan proyek terbarunya Mopix yang akan segera dilaksanakannya bersama dengan Yesul juga rencananya. Nah, pada hari itu Yesul benar-benar bingung nih sama sikapnya si Cha Min-ho kepadanya. Karena yang awalnya selalu galak, tiba-tiba aja si Cha Min-ho jadi bersikap lembut dan sering ngebantu si Yesul pada hari itu. Namun ketika Yesul lagi asik-asik berfoto, tiba-tiba aja Cha Min-ho muncul dong. Dan pada saat itulah yang awalnya si Cha Min-ho selalu muji-muji si Yesul pada hari itu, di saat itu dia langsung kembali dengan kata-kata pamungkasnya dan juga kata-kata savage-nya untuk si Yesul. Hal tersebut sontak ngebingungin Yesul dong, padahal kan tadi pagi si Cha Min-ho baik aja sama dia, tapi kok tiba-tiba balik lagi seperti ke awal. Dan ketika perjalanan pulang pas di lampu merah, tiba-tiba aja si Yesul ngelihat sebuah video mantan pacarnya dia yang bernama Lee Pil-yo, dimana ternyata mantannya itu berprofesi sebagai sutradara dan sekarang udah sukses. Dan kayaknya si Cha Min-ho itu sadar akan hal itu. Bakal semakin seru nih kalau second lead-nya udah masuk ya kan teman-teman. Kita bakal lihat nanti kebucinan dari si Cha Min-ho. Semoga ya. Karena sepertinya sang mantan ini masih belum move on dan bakal segera menemui si Yesul. Pasti bakal ngajak balikan nih. Keesokan malamnya ketika si Yesul lagi ngerjain project Mopix, dia kan lagi begadang nih di kantornya dan dia pun lagi mencari file di perpustakaan gitu, tapi ternyata lampu tiba-tiba aja mati dong. Dia pun langsung panik banget dan mencoba mencari jalan keluar karena dia nggak ngebawa handphonenya dia tinggal di mejanya. Dan untung aja si Cha Min-ho tiba-tiba aja datang ke sana. Loh, kok bisa ya dia tiba-tiba di situ?
Karena Yesul berteriak, dia langsung nutup mulutnya si Yesul. Alhasil Yesul bisa ngelihat masa depan dong, karena bibirnya bersentuhan dengan tangannya si Cha Min-ho. Dan dia ngelihat kayak si Cha Min-ho itu mungkin bakal ngelamar dia. Wow. Karena penglihatannya itu, Yesul pun langsung salting dan dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi di depan Cha Min-ho. Apalagi pada waktu itu si Cha Min-ho nuntun si Yesul dengan megang tangannya dia. Makin traveling lah tuh dan makin kepedean si Yesul. Kira-kira kenapa ya Pak Cha Min-ho suka sama gue, gitu lah kira-kira kata dia. Dan keesokan harinya ketika dia lagi berbelanja sama teman-temannya, mereka melihat Cha Min-ho lagi beli kalung ataupun cincin gitu, dan langsunglah semakin kepedean nih si Yesul kalau dia bakal segera dilamar oleh si Cha Min-ho. Hingga pada malam harinya, sesuai dengan yang penglihatan dia, baju yang dia pakai itu baju warna merah. Dan dia pun udah kepedean nih ketika dia melihat Pak Cha Min-ho berada di hadapannya. Dia berharap bakal segera dilamar, ala-ala romantis gitu. Sampai-sampai si Yesul sempet-sempetnya nih masih kepikiran tentang adegan dia dengan si Cha Min-ho lagi Aduh. Tapi ternyata Cha Min-ho malah bingung kenapa Yesul tiba-tiba aja natap dia seperti itu. Dan si Cha Min-ho by the way ini potong rambut agak, mohon maaf agak lucu ya, tapi ya udahlah ya. Sementara itu sepupunya si Yesul kayaknya bakal ada pasangan baru nih dia, dimana dia bertemu dengan si Pak Dokter di sebuah klub ketika Pak Dokter itu lagi nyari seseorang. Yang ternyata orang itu baru aja nih bertemu dengan sepupunya Yesul ini pada saat itu. Kemudian mereka langsung ngejar orang yang mereka cari, tapi ternyata mereka tidak menemukan orang tersebut karena dia udah berhasil kabur. Dan sebelum mereka berpisah, tiba-tiba aja ada motor yang hampir nabrak sepupunya Yesul dan langsunglah diselamatkan oleh si Pak Dok. Dan langsunglah adegan ala-ala romantis gitu, tapi kok ngakak ya. Dan berawal dari sana akhirnya mereka meneruskan untuk pergi makan berdua. Lanjut. Sementara itu Yesul udah kepedean nih kalau Cha Min-ho bakal segera ngelamar dia. Dan pas dia ngadep belakang, langsung zong, tidak sesuai dengan ekspektasinya yang terlalu ketinggian. Ternyata yang ngelamar dia itu adalah mantan pacarnya si Lee Pil-yo. Pil-yo langsung memberikan cincin itu kepada Yesul dan dia mengajak Yesul untuk segera menikah. Tapi ternyata Yesul nggak ngerespon apapun dan dia memilih langsung pergi meninggalkan si Lee Pil-yo. Wah, sabar ya bro, usaha lagi, mungkin dia luluh, mungkin ya, mungkin. Dan ternyata si Lee Pil-yo itu adalah orang yang bakal menyutradarai proyeknya si Yesul dan juga si Cha Min-ho. Wah, bakal semakin seru nih karena Yesul bakal sering bertemu dengan sang mantan. Yesul pun sepertinya belum bisa 100% move on, maksudnya belum bisa 100% menyembuhkan hatinya ataupun rasa sakit hatinya yang udah dibuat oleh si Lee Pil-yo. Jadi ceritanya awal pertama mereka berantem itu ketika si Yesul mencoba menghubungi si Lee Pil-yo ketika dia lagi bekerja, tapi Lee Pil-yo kan nggak ngangkat. Lalu si Yesul ini marah-marah karena nggak diangkat teleponnya. Lalu Lee Pil-yo menjelaskan ya karena dia lagi kerja, jadi nantilah dia angkat gitu loh. Ya menurut Mimin sih Lee Pil-yo sebenarnya nggak 100% salah sih. Mungkin Yesul yang agak terlalu posesif gitu, ya nggak sih? Hingga akhirnya mereka berdua itu benar-benar nggak bisa bersatu lagi dan Yesul pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si Lee Pil-yo. Nah, karena kebanyakan ngelamun dan mengingat masa lalunya, si Yesul hampir aja ketabrak sama mobil, tapi untung aja Cha Min-ho dengan sigap menyelamatkan Yesul. Wah, by the way berarti Cha Min-ho ngikutin dia dong. Dari sini sih udah kelihatan sebenarnya Cha Min-ho suka sama si Yesul, tapi dia nggak nunjukin gitu loh. Dan Cha Min-ho pun kaget tiba-tiba aja Yesul mengatakan dia lapar dan pengen makan daging iga sapi. Setelah itu ternyata Cha Min-ho mengabulkan permintaan Yesul dong dan langsung ngebawa Yesul ke tempat penjual daging iga sapi. Dan gak sampai di sana ternyata Yesul itu mau pindah ke tempat makan yang lainnya. Buset dah, kagak kenyang-kenyang nih orang. Dan yang paling anehnya adalah si Cha Min-ho itu tetap aja ngintilin kemana si Yesul pergi. Padahal Yesul udah nyuruh si Cha Min-ho itu untuk pergi aja pulang gitu loh. Dan ya udahlah.
Dan pada kesempatan itu akhirnya si Yesul mencoba nih memberitahukan kepada Cha Minho alasannya bersikap aneh beberapa hari ini. Tapi saking mabuknya, si Yesul tuh malah bersikap aneh yang ngebuat si Cha Minho itu jadi malu. Akhirnya Cha Minho ngajak si Yesul untuk segera dia masukkan ke mobilnya biar nggak malu-maluin karena orang lagi banyak di sana. Lalu disinilah Yesul menceritakan kepada Cha Minho alasannya. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat masa depan ketika dia mencium seseorang ataupun ketika bibirnya menyentuh seseorang. Dan dia pun mengatakan bahwa dia melihat dirinya dan juga Cha Minho itu di masa depan bakal tidur bersama. Maka dari itulah Yesul pengen memastikan lagi, dan Cha Minho pun ya berkilah dan juga mengatakan ya lo yang minta loh gitu ya. Udah langsung lah pek. Vacuum cleaner modusnya mulus banget ya Cha Minho ya. Oke, kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 4. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.